Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 246. Selamat mendengarkan. David berjalan ke Ivan dan bertanya, "Tuan, Andalah yang ingin menyerang saya lebih dulu, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya, bukan? Saya hanya membela diri. Lagi pula, tidak ada yang ingin dipukuli begitu parah sehingga mereka harus terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, kan? Dan aku tidak habis-habisan melawanmu, jadi kamu hanya perlu tinggal di tempat tidur paling lama 3 hari. David, aku meremehkanmu, kamu memang berbeda dengan anak-anak lain dari keluarga kaya. Tunggu saja, seseorang akan segera menjemputmu." Ivan menahan rasa sakit dan berkata, kekuatan David benar-benar melebihi ekspektasinya saat timnya yang terdiri dari 9 orang dikalahkan bahkan sebelum mereka sempat menyentuh David. Meski kekuatan timnya hanya rata-rata di Falcon, anggotanya dipilih melalui beberapa level. Selain itu, dalam misi mereka juga mengalami situasi hidup atau mati. David mampu menjatuhkan tim mereka tanpa cedera, jadi dia berhak untuk menjadi sombong. Dia berbeda dari itu, anak dari keluarga besar yang datang ke sini hanya untuk mendapatkan gelar. Baiklah, aku akan menunggu, kata David. Dia tidak punya pilihan selain menunggu. Segera, ada keributan di hutan sekitarnya lagi. David berpikir bahwa orang-orang yang datang untuk menjemputnya ada di sini, tapi dia tidak menyangka orang yang datang hanya untuk membawa pergi orang yang telah dikalahkan olehnya. Dia mencoba mengajukan pertanyaan kepada mereka tetapi mereka semua mengabaikannya. Baiklah, dia hanya akan terus menunggu. Jika dia tidak berada di pegunungan dan dia tidak dapat menemukan jalan kembali, dia pasti sudah pergi sejak lama. Tidak apa-apa tidak bergabung dengan Falcon. Dia menunggu beberapa menit lagi. Kekuatan pikiran David merasakan aura yang kuat datang dan dia langsung bersemangat dan melihat ke hutan di seberang. Dari dia, seorang pria yang mengenakan pakaian yang sama dengan anggota Falcon tadi muncul. Namun, David memperhatikan bahwa meskipun pakaian mereka mirip, gambar di lengan mereka berbeda. Orang-orang yang baru saja dia kalahkan memiliki serigala di lengan mereka sementara pria ini membawa seekor burung. Ya, itu adalah seekor burung. Tidak, itu harus elang. Bagaimanapun, itu adalah sejenis burung besar. Kekuatan pikiran David yang kuat memberitahunya bahwa pria ini berbahaya. Pria ini dari tim Vulture of Falcon. Nama kodenya 9, jadi dia juga dipanggil nomor 9. Mereka tidak memiliki nama, hanya nama kode. Apakah Anda David Liddell? Tanya nomor 9. Saya, jawab David. Aku dikirim oleh kapten untuk menjemputmu, lanjut nomor 9. Apakah mereka masih ingin mengujiku? Atau lebih tepatnya, apakah mereka masih ingin menyelidikiku? Tanya David. Dia merasa Falcon harus mengirim seseorang yang begitu kuat untuk menyelidikinya. Sepertinya dia selalu melawan seseorang, apakah dia berada di satuan tugas khusus kemarin atau Falcon hari ini. Mungkin mereka sedang menguji kemampuannya yang sebenarnya. Memang, kata nomor 9. Kalau begitu mari kita mulai, jawab David. Karena mereka akan bertarung, maka mereka harus menyelesaikannya dengan cepat. Dia harus kembali setelah selesai di sini. Dia tidak ingin menghabiskan malam di sini. Apakah tidak enak tinggal di Hotel Bintang 10? Mengapa dia ingin tinggal di sini dan memberi makan nyamuk? Hati-hati kalau begitu, keinginan nomor 9. Kemudian, dia memfokuskan energinya pada kakinya dan menyerbu ke arah David seperti misil. David tidak membuang waktu. Sejak orang ini muncul, dia tegang sepanjang waktu, siap bertarung kapan saja. Saat nomor 9 menyerang David, David juga menyerang ke arahnya. Mereka bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bertabrakan di tengah. Bang! Kedengarannya seperti ledakan peluru artileri kecil, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang berdesir di area sekitarnya. David dan nomor 9 sama-sama mundur beberapa langkah. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 247. Nomor 9 menatap David, matanya dipenuhi kengerian. Di sisi lain, David menatap nomor 9 dengan keinginan yang membara untuk melawan. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi selain Jordan dan Limen. Saat bertemu Jordan, dia masih terlalu lemah. Sebaliknya, Limen jauh lebih kuat darinya. Dengan itu, dia dikalahkan 2 kali. Orang di depannya adalah lawan terbaik dan David ingin menampilkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Lihat di mana batas kekuatannya dan seberapa jauh dia dari menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Di dalam pangkalan, lelaki tua dan lelaki parubaya itu jelas terkejut saat melihat David dan nomor 9 bertabrakan. David dan nomor 9 berada di level yang sama. Orang-orang itu sangat jelas tentang kekuatan nomor 9. Tim Vulture adalah tim terkuat dan paling elit di Falcon. Setiap anggota tim memiliki kekuatan untuk setidaknya masuk peringkat naga. Berapa umur David? Dia memiliki kekuatan yang setara dengan nomor 9 dari tim Herring.
Namun, mereka tidak berbicara dan malah terus menonton pertempuran. David dan nomor 9 mulai berkelahi lagi. Setelah berhenti beberapa saat, bang, 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 jenis suara ini tidak pernah berhenti. Pukulan akurat ini membuat darah mereka berpacu. Keduanya adalah penguasa peringkat naga dan tubuh mereka sangat kuat. Itu sebabnya mereka berani pergi langsung satu sama lain. Keunggulan David adalah dia memiliki tubuh yang kuat dan juga kekuatan pikiran yang kuat. Plus, dia tahu 8 ekstremitas tinju, teknik pertarungan yang terkenal dengan keganasannya. Secara alami, dia tidak takut dengan pertarungan semacam ini. Tentu saja, dia juga memiliki kekurangannya, yaitu dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup dan memang begitu, hanya mengandalkan kekuatan pikirannya yang kuat untuk menilai metode serangan lawan. Sebagai anggota Vulture Tim Falcon, nomor 9 akan terus berinteraksi dengan semua jenis master dari luar negeri. Lebih jauh lagi, dia bahkan akan mengembara di ambang kematian untuk kehormatan negara. Meskipun kekuatan tubuh dan pikirannya tidak ada bandingannya dengan David, dia memiliki banyak pengalaman tempur dibandingkan dengan yang lain. Karena kemerataan ini, keduanya hanya mengalami luka ringan setelah beberapa ratus putaran pertempuran. David semakin ganas saat dia bertarung. Ini adalah pertempuran yang bisa dia lawan sesuka hatinya. Rasa sakit di seluruh bagian tubuhnya membuatnya lambat laun semakin haus darah. Dia hampir sepenuhnya mengabaikan pembelaannya. Dengan melakukan itu, dia hanya akan berhasil mencapai nomor 9 sekali untuk setiap 3 pukulan yang diberikan nomor 9 padanya. Bang! Tabrakan lain menyebabkan keduanya terbang beberapa meter ke belakang. Namun, kali ini, David sudah siap. Dia menendang batu besar di belakangnya, menghilangkan kekuatannya, dan menghentikan dirinya dari terhuyung mundur dalam waktu. Kemudian, dia menendang kedua kakinya dari batu, menyebabkan tubuhnya mulai bergerak ke belakang nomor 9 dengan kecepatan kilat. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengakhiri pertarungan ini. Mountain Lion dari 8 Extremities Fist. Metode paling kuat dalam 8 ekstremitas tinju. Ini adalah manfaat dari memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Saat dia dalam pertempuran, dia masih bisa mengawasinya, sekitarnya dan membuat rencana pertempuran yang bermanfaat baginya. Saat nomor 9 terhuyung ke belakang, dia juga menabrak pohon besar dan menahan diri agar tidak jatuh. Saat dia akan bersiap untuk langkah selanjutnya, perasaan berbahaya membanjiri hatinya. Ini adalah perasaan bahwa dia diakui setelah mengalami berbagai situasi hidup dan mati. Sebelum dia bisa berpikir banyak, dia berbalik dan berguling ke sisi lain, meninggalkan posisi awalnya. Blar! Sebelum dia bisa berdiri, suara keras memenuhi telinganya. David tidak menyangka nomor 9 bereaksi begitu cepat. Dia berhasil berguling dan menghindari serangan terkuatnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan dan dia hanya bisa menguatkan diri sebelum menabrak pohon besar. Dampak besar menyebabkan David terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Dia jatuh ke tanah saat getaran mengguncangnya organ dalam. Dia hampir muntah darah karena ini. Sial, dia menderita karena dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup. Saat ini, nomor 9 mendengar suara di telinganya. Nomor 9, itu sudah cukup. Kamu bisa membawa David sekarang. Roger, jawab nomor 9. Kemudian, dia berkata kepada David, ayo, Kapten memintaku untuk membawamu kemari. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 248. David bangkit dan membersihkan dirinya dari debu sebelum mengikuti nomor 9 ke dalam hutan. David tiba di pangkalan, yang dibangun di atas gunung. Itu luas di dalam, tapi terlihat seperti gunung biasa dari luar. Seorang anggota staf menerimanya. Nomor 9 menghilang setelah mengirimnya ke sini. Tak lama setelah David meninggalkan lokasi pendaratan nomor 3, dua orang yang baru saja menyaksikan pertarungan David dan nomor 9 tiba. Pria parubaya itu melihat lebih dekat ke pohon yang dipukul David dengan pukulan terakhirnya. Bagaimana menurutmu? Pria itu bertanya. Dia sangat kuat. Ada beberapa retakan di tengah balok Hovon padat. Pukulan ini jauh melebihi kekuatan yang dibutuhkan untuk memasuki Dragon Rank. Jika bukan karena pengalaman nomor 9, pukulan ini sudah cukup mengirimnya untuk pensiun dini. Kami harus menjaga David, potensinya terlalu besar, seru pria parubaya itu. Kaguman, aku tahu, David tampaknya tidak berpengalaman dalam pertempuran, dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dengan baik. Sebaliknya dia, membabi buta mencoba memberikan serangan terakhir. Memang, ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan potensinya. Usianya belum genap 22 tahun. Jika dia terus mengasah kemampuannya, dia mungkin bisa menerobos langkah itu di masa depan dan menjadi pelindung lain negara kita. Suara pria parubaya itu terdengar sedikit bersemangat. Apakah Anda mendapatkan file David? Suara lelaki tua itu bergetar. Jelas, apa yang dikatakan pria parubaya itu juga membuatnya sedikit bersemangat.
Seorang pelindung, jika ada satu orang lagi seperti ini di Summerland, itu sudah cukup untuk mengubah hierarki dunia hari ini. Itu telah diambil oleh satuan tugas khusus dan telah dibatasi dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Sepertinya Satgas Khusus sudah mengetahui kekuatan David. Tempatkan David di Herring tim Anda. Nama sandi nomor 10. Biarkan dia menikmati perlakuan tingkat umum yang sama dengan anggota tim lainnya. Tapi bagaimana dengan satuan tugas khusus? Agak tidak etis melakukan ini, tanya pria parubaya itu. Jangan khawatir tentang mereka. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Ketika saatnya tiba, paling buruk kita hanya akan memperebutkan David, kata orang tua itu. Saya mendapatkannya. Tak lama setelah David duduk, staf memberinya beberapa dokumen untuk ditandatangani. Dia menandatanganinya tanpa melihat. Setelah menandatangani, seorang pria parubaya masuk. David, selamat datang di Falcon dan tim Vulture. Saya Kapten Tim Herring, Lucas Brown, pria parubaya itu, berkata kepada David. Halo, Kapten Brown. David juga segera berdiri dan berkata dengan sopan. Kapten Brown memberi David rasa bahaya yang kuat. Ini adalah karakter setingkat Liman lainnya. Kamu akan menjadi anggota tim Vulture di masa depan, dengan nama sandi nomor 10. Karena Anda masih seorang mahasiswa, Anda tidak perlu pergi misi untuk saat ini, kata pria parubaya itu lagi. Kapten Brown, saya hanya pekerja lepas. Jadi, kecuali ada keadaan khusus, saya tidak perlu melanjutkan misi, kan? Tanya David curiga. Inilah yang dia tahu. Seorang freelancer umumnya tidak perlu menjalankan misi yang ditugaskan oleh organisasi. Itu mengapa dia bisa bergabung dengan Falcon dan satuan tugas khusus pada saat yang bersamaan. Siapa yang bilang? Surat yang baru saja Anda tanda tangani dengan jelas menyatakan bahwa Anda bergabung dengan Falcon secara sukarela untuk menjadi pejabat, anggota tim Herring dan mendedikasikan hidup Anda untuk Ibu Pertiwi. Tetapi karena Anda masih belajar, Anda tidak punya untuk menjalankan misi, kata Lucas sambil tersenyum. David, dia tahu dia telah dibodohi. Pantas saja staf barusan memintanya untuk segera menandatangani. Tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Namun, Kapten Brown, saya sudah menjadi anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A. Apakah tidak akan ada konflik jika saya bergabung dengan Falcon sebagai anggota resmi? Kata David tanpa daya. Tidak apa-apa, ketika saatnya tiba, kami hanya akan membiarkan Kapten Kepala berbicara dengan pemimpin tim kepala mereka. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Lagi pula, Anda tidak perlu menjalankan misi. Bukankah bagus untuk menikmati perlakuan yang sama dengan gelar baru Anda untuk saat ini? Tanya Lucas. Baik-baik saja maka, karena Lucas mengatakan itu, David baik-baik saja dengan itu. Lagi pula dia tidak perlu menjalankan misi untuk salah satu dari mereka. Itu bagus untuk memiliki identitas lain untuk melindungi dirinya sendiri juga. Siapa yang berani memaksakan diri ketika dia menggunakan poin mewahnya untuk meningkatkan kekuatannya menjadi yang paling tak terkalahkan orang di dunia? Selanjutnya, Lucas menjelaskan dasar-dasar Falcon dan tim Vulture kepada David. Dia juga diberikan mandat untuk mewakili Falcon. Saat David kembali ke Starry Night Hotel, hari sudah malam. Pada hari ini, dia benar-benar memahami sifat dari dua organisasi besar tersebut. Yang satu bertanggung jawab atas urusan di dalam negeri sementara yang lain bertanggung jawab atas urusan di luar negara. Satuan Tugas Khusus menargetkan seniman bela diri dalam negeri yang mengganggu hukum negara untuk mencegah mereka melakukan kejahatan dan membahayakan masyarakat. Tim A adalah keberadaan paling elit di Satuan Tugas Khusus karena masing-masing anggota setidaknya akan memilikinya kekuatan untuk memasuki Dragon Rank. Sementara itu, Falcon mengincar orang-orang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri untuk mencuri informasi, atau tentara bayaran dari luar negeri datang ke negara itu untuk menjalankan misi. Keberadaan tim Vulture di Falcon setara dengan keberadaan tim A di Special Task Force. Mereka adalah terbaik dari yang terbaik, dan semuanya akan memiliki kekuatan Dragon Rankers. Adapun mengapa Falcon disebut Falcon, itu karena ada negara lain yang menentang Summerland, dan itu disebut Falconia. Kedua negara tidak pernah melakukan perang besar, tetapi mereka selalu terlibat dalam perang skala kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk diselidiki satu sama lain. Keberadaan Falcon adalah untuk melawan tim pemburu Somer Falconia. Kedua tim ini seperti musuh bebuyutan. Itu bisa dilihat dari namanya. Satu disebut Falcon dan satu lagi disebut tim berburu Somer. Perang skala kecil terjadi hampir setiap hari di perbatasan kedua negara. David melihat dua kartu identitas yang diletakkan di atas meja. Satu mewakili identitasnya sebagai anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A. Dengan kartu ini, dia dapat memanfaatkan kekuatan lokal untuk keuntungannya sendiri dalam keadaan khusus tertentu.
Selama dia menunjukkan kartu ini, menteri kabinet dari semua provinsi perlu mendengarkannya, yang membuatnya sangat kuat. Hanya ada 11 anggota tim A termasuk dirinya yang memegang kartu identitas semacam itu di Satgas Khusus. Jordan yang dia temui di rumah Luther adalah salah satunya. Yang lainnya adalah kartu identitas anggota resmi tim Vulture of Falcon. Kartu ini tidak kalah dengan yang sebelumnya. Dia bisa menggerakkan pasukan dimanapun dia berada jika dia menunjukkannya. Bahkan ada lebih sedikit orang di tim Vulture dibandingkan dengan satuan tugas khusus tim A, karena hanya ada 10 orang termasuk dirinya sendiri. Di sini, nama kodenya adalah nomor 10. Berbicara secara logis, identitas ganda David tidak akan pernah muncul pada orang yang sama. Namun, karena David memiliki potensi yang sangat besar, kedua organisasi tersebut tidak mau memberikan David kepada pihak lain, mengakibatkan situasi ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Summerland dengan salah satu dari identitas itu selama dia tidak mengkhianati negara, apalagi ketika dia memiliki keduanya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 249. Dengan dua identitas gabungan itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun David menghabiskan $1 triliun sekarang, tidak, seseorang akan berani melakukan apa saja padanya jika dia menunjukkan identitasnya kepada mereka. Setelah David memahami sepenuhnya pentingnya dua identitas, dia merasa bahwa dia benar-benar telah berubah. Dia berubah dari orang yang tidak berguna yang tidak memiliki apa-apa selain harga diri yang rendah menjadi orang yang sekarang tidak hanya memiliki yang tidak terbatas kekayaan tetapi juga status tinggi di negara ini. Dengan identitas gabungan sebagai anggota resmi Satuan Tugas Khusus Tim A dan Vulture Tim Falcon, itu dapat dikatakan bahwa Menteri Kabinet Provinsi dan Kota serta Komandan Militer setempat perlu melakukannya. Tunjukkan rasa hormat padanya. Tentu saja, apa yang harus mereka bayar untuk mendapatkan perawatan seperti itu tidak sebanding dengan orang biasa seperti mereka seringkali harus mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi misi. Lyman dan Lucas juga mengatakan kepadanya bahwa selama dia tidak melakukan pengkhianatan dan merugikan negara dan masyarakat, maka Satuan Tugas Khusus dan Falcon akan selalu mendukungnya. Lagi pula, negaralah yang mendukung Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Karena negara mendukungnya, dia juga bisa memulai rencananya sendiri dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin mewah. Semua yang dia miliki saat ini didasarkan pada kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, apakah Lyman dan Lucas akan menghargainya begitu banyak? Tentu tidak, meskipun David tidak mengetahui posisinya dengan baik karena kekuatannya meningkat terlalu cepat. Dia memiliki pikiran yang kuat, kekuatan dan dia bisa merasakan bahwa Lyman dan Lucas menatapnya dengan kekaguman dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa Lucas ingin memasukkannya ke dalam tim Vulture bahkan jika itu berarti membodohinya, membuktikannya. Dia memiliki nilai yang besar. Kenyataannya, niat awal David hanya untuk bergabung dengan dua organisasi besar dan menjadi pekerja lepas. Perbedaan antara pekerja lepas dan anggota resmi tim elit tidaklah kecil nyatanya. Itu bukanlah sebuah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah dunia yang terpisah. Namun, dia mendapatkan kekuatannya dari poin mewah, jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia sangat kuat, itu masih jauh dari cukup. Setidaknya, dia jauh lebih rendah dari Lucas dan Lyman. Dia tidak bisa santai selama ada seseorang yang lebih kuat darinya. Ketika dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana tidak ada yang lebih kuat darinya, maka David bisa sedikit rileks. Ketika itu terjadi, dia akan menghabiskan banyak uang di ibu kota. Dia akan secara acak membeli beberapa rumah di ibu kota, tempat di mana setiap jengkal tanah sangat mahal. Kemudian, poin mewahnya akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, Pearl membuat poin lebih mewah untuknya di Springfield. Jadi, dia percaya bahwa dia bisa meningkatkan pikirannya juga kekuatannya segera. Ketika saatnya tiba, keahliannya juga akan naik level. Sementara David sedang merencanakan langkah selanjutnya di kamarnya, di dalam rumah mewah di ibu kota, Zachary sedang sibuk mengetik alamat web khusus di komputer di kamarnya. Dia menyia-nyiakan banyak usaha untuk mendapatkan alamat itu. Apalagi, dia hanya bisa menggunakannya untuk 1 hari, setelah itu, alamat ini akan menjadi tidak valid. Setelah memasuki situs web, dia memposting pesan, bounty 500 juta untuk membunuh seorang rangker harimau puncak. Lokasi, ibu kota di Summerland. Setelah dia memposting itu, Zachary menunggu dengan tenang. Situs web khusus yang dia masuki ada di web gelap, sisi bawah tanah internet. Ada berbagai macam transaksi memalukan yang terjadi di sini. Mereka semua jenis pembunuhan atau penculikan, sementara hadiah yang ditawarkan akan sangat besar. Orang-orang yang memposting misi di web gelap seringkali memiliki identitas luar biasa di dunia nyata.
Mungkin bagi mereka untuk menjadi pemimpin politik penting suatu negara, pewaris konsorsium, atau anak aristokrat keluarga. Namun, mereka akan menyamar sehingga tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, orang-orang yang menerima misi adalah kelompok tentara bayaran yang berada di urutan teratas dalam daftar dunia bawah tanah, atau pembunuh super yang lebih suka bekerja sendiri. Setelah misi diterima, pemberi kerja akan mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk di platform. Saat kedua belah pihak mengonfirmasi bahwa misi telah selesai, platform akan mengambil komisi dan kemudian mentransfernya sisa uang kepada orang yang menyelesaikan misi. Jika misi gagal, uang akan dikembalikan ke majikan secara penuh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 250. Majikan dan orang yang melaksanakan misi tidak akan bertemu sepanjang waktu, dan mereka tidak akan masuk kontak. Dengan cara ini, identitas majikan akan lebih terlindungi. Sejak pembentukan web gelap, kegagalan misi tidak pernah berdampak terlalu buruk bagi pemberi kerja. Oleh karena itu, popularitas web gelap berakhir dengan sangat cepat. Saat ini, web gelap telah menjadi tempat yang menyediakan tentara bayaran dan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Juga, itu akan memeringkat kelompok tentara bayaran dan pembunuh berdasarkan kesulitan misi dan tingkat penyelesaian. Orang yang bisa mencapai peringkat teratas adalah orang-orang yang sangat terkenal di dunia bawah tanah. Adapun dark web itu sendiri, semua negara bersikeras untuk menghapusnya. Pemimpin politik penting suatu negara mungkin dibunuh kapan saja karena keberadaannya. Namun, itu tidak bisa membantu. Alamat dark web sepertinya berubah setiap hari, dan dikelola oleh peretas terbaik di dunia, sehingga tidak mungkin untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Dengan demikian, web gelap semakin kuat dari hari ke hari. Zachary diperingatkan oleh Temen Stan bahwa janji temu 10 tahun sudah dekat, dan dia tidak boleh terlibat kesulitan untuk saat ini. Dia tidak berani melawan Stan dengan berani, tapi dia tidak mau membiarkan David lolos begitu saja. Karena itu, kedatangan David di ibu kota akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang. Dia memutuskan untuk memposting misi di web gelap sebagai majikan sehingga dia bisa mendapatkan pembunuh yang terkenal secara internasional. Singkirkan David. Akan lebih baik jika berhasil. Bahkan jika gagal, dia tidak akan terpengaruh terlalu buruk. Setelah menunggu beberapa lama, tidak ada tanggapan dari dark web, yang berarti tidak ada yang menerimanya. Misi. Dia sedikit bingung. Dari apa yang dia tahu, harga untuk membunuh seorang rangker harimau puncak akan menelan biaya sekitar $300 juta dan dia menaikkan harganya menjadi $500 juta. Berbicara secara logis, misi yang menawarkan hadiah hampir 2 kali lipat akan langsung diterima di web gelap. Dia ingin itu diterima secepat mungkin, itulah sebabnya dia meningkatkan hadiahnya begitu banyak. Dia tidak menyangka tidak ada yang akan menerimanya bahkan setelah hampir 1 jam. Apa yang salah? Zaharia bingung. Ini adalah pertama kalinya dia memposting misi di web gelap. Apa yang tidak diketahui Zachary adalah bahwa kemampuan target tidak hanya berperan dalam pembunuhan, identitas dan lokasi juga dipertimbangkan. Aspek-aspek ini memainkan peran besar. Misalnya, ketika sampai pada pembunuhan seorang rangker harimau puncak, akan ada perbedaan besar antara keduanya. Seseorang yang hanya seorang individu tanpa kekuatan yang mendukung mereka dan seseorang yang merupakan pewaris keluarga besar. Harganya bahkan mungkin 10 kali lebih tinggi dalam kasus kedua. Apa yang diposting Zachary hanyalah sebuah nama tanpa informasi pribadi apapun. Apalagi lokasinya juga ibu kota, di Summerland, yang dianggap terlarang oleh tentara bayaran dan pembunuh. Semua orang tahu bahwa Summerland memiliki organisasi khusus untuk menargetkan tentara bayaran dari luar negeri seperti mereka. Assassin yang bekerja sendiri sedikit lebih baik karena target mereka lebih kecil. Beberapa yang lebih berani akan berani datang tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa kembali. Tidak banyak yang berhasil menyelesaikan misi mereka di sini. Tentara bayaran bahkan lebih buruk. Mereka tidak mau menerima misi di Summerland karena mereka akan melanjutkan misi secara berkelompok. Kadang-kadang, mereka bahkan pergi berkelompok lebih dari 10 orang. Mereka akan terlihat dengan mudah di Summerland, dan itu terlalu berbahaya. Karenanya, itu hampir tidak pernah sepadan. Oleh karena itu, akan aneh jika seseorang menerima misi Zachary. Orang-orang ini bukan idiot. Mereka masih harus tetap hidup untuk membelanjakan uangnya, bukan? Karena itu, 500 juta tidak layak bagi mereka untuk mengambil risiko masuk ke tanah terlarang seperti Summerland. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.